Pernahkah Anda merasa minder bahwa bisnis teman Anda sukses? Finansialnya luar biasa. Rumahnya luar biasa. Uangnya luar biasa. Sedangkan Anda biasa-biasa saja. Leadership is fun. Halo good leader, apa kabar hari ini? Pernahkah Anda merasa minder karena teman Anda selalu juara? Juara kelas, juara olahraga, dan juara apapun juga. Tapi Anda biasa-biasa. Pernahkah Anda merasa minder bahwa bisnis teman Anda sukses? Finansialnya luar biasa. Rumahnya luar biasa. Uangnya luar biasa. Sedangkan Anda biasa-biasa saja. Pernahkah Anda merasa minder bahwa teman Anda karirnya cepat sehingga jabatannya luar biasa? Kalau Anda biasa-biasa. Kalau Anda merasa minder dengan apa yang saya katakan tadi, atau punya pengalaman dari rasa minder Anda, silahkan komen di bawah ini. Oke, kali ini Growing akan memberikan inspirasi buat Anda. Bagaimana kita menemukan kekuatan dan ketakutan Anda. Judulnya, Raksasa Kekuatan dan Ketakutan. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, kira-kira secara fisik, seorang anak dengan seorang sumo yang profesional, kira-kira menang atau kalah? Kalau melihat secara pengalaman seorang sumo profesional dengan anak kecil ini, kira-kira menang atau kalah? Nah, silakan komen. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat tentang sumo dan anak kecil. Yang menarik adalah, apakah teman-teman pernah tahu tentang cerita Daud dan Goliat? Yang dimana Daud mengalahkan Goliat dengan cara memakai ketapel. Pertanyaannya adalah, kok bisa seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar? Sebagai informasi bahwa Daud adalah penggembala domba, yang dimana Daud bertanggung jawab melindungi dombanya, terutama dari binatang buas. Sehingga pada saat menggembala, Daud pernah melawan binatang buas dengan cara Daud pakai ketapelnya. Artinya bahwa seorang Daud sebelum melawan Goliat, dia sudah melatih sebelumnya pada saat menjadi profesi gembala. Dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas dengan alat. Karena Daud bisa berlatih hal itu, otomatis Daud bisa mengalahkan Goliat dengan cara Daud sendiri. Kalau kita melihat cerita Daud dan Goliat, ternyata Daud punya kemauan untuk berlatih untuk mengalahkan musuhnya. Tentunya pada saat itu musuh seorang Daud adalah binatang buas. Karena Daud sudah berlatih untuk mengalahkan binatang buas, sehingga kemauannya untuk mengalahkan Goliat bisa lebih percaya diri lagi. Kemauan tapi tanpa kemampuan itu sama aja bohong. Sehingga saya melihat bahwa kemampuan itu penting. Kemauan dan kemampuan itu dijadikan satu sehingga menjadi unggul, menjadi prima, dan menjadi terlatih dengan baik. Kemauan, motivasi, kemampuan berlatih. Kemauan. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud saja bisa mengalahkan Goliat. Oke, pertanyaannya buat Anda adalah, apa raksasa kekuatan dalam diri Anda? Tolong Anda tulis
kira-kira kekuatan dalam diri Anda apa? Siapkan kertas dan pulpen, tulis sejujur-jujurnya bahwa Anda mempunyai kekuatan. Saya berharap Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri, tanpa tekanan dari siapapun. Sehingga Anda bisa lepas bebas menulis kekuatan Anda secara baik. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, kalau sudah selesai, silakan Anda baca ulang kira-kira apa raksasa kekuatan dalam diri Anda. Oke, baik. Silakan kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, ketakutan apa yang terbesar bagi diri Anda? Saya berharap Anda menulis sejujur-jujurnya dalam hati Anda, sehingga Anda bisa terbuka dan lebih maksimal dalam menulis ketakutan Anda. Saya tunggu waktu 1 menit dari sekarang. Oke, kalau sudah selesai, silakan Anda membaca ulang kira-kira ketakutan apa yang Anda punya. Kalau mau sharing, silakan komen di bawah ini. Mungkin saya bisa bantu apa yang Anda ingin ketahui tentang pertanyaan ini. Oke. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin berhubungan diri Anda. Oke? Yang pertama, takut gagal atau malahan takut sukses. Nah, bagi teman-teman yang merasa seperti demikian, mungkin silakan komen. Yang kedua, takut penolakan orang lain. Ternyata ada juga orang takut ditolak. Nah, ini saya pernah merasakan ini. Pada saat menjadi sales, saya ditolak. Waduh, sakit hati itu. Tapi mau nggak mau, saya harus berjuang untuk bagaimana saya bisa mengalahkan untuk penolakan kepada orang lain. Oke? Berikutnya, takut kehilangan rasa aman. Ini bisa terjadi bahwa ada orang yang merasa takut kehilangan rasa aman. Berikutnya, takut kehilangan power atau kontrol. Nah, ini sebatas yang saya tahu, biasanya teman-teman kita yang baru pensiun nih, yang jabatannya sebagai manajer atau jabatannya sebagai direktur, begitu dia pensiun, drop. Karena dia tidak punya power sama sekali. Makanya disebut power syndrome. Oke? Takut dikritik. Wah, banyak nih teman-teman yang merasa takut dikritik. Karena apalagi dia merasa pintar, punya pengetahuan yang luas, begitu dikritik, nggak diterima. Begitu dikritik, sakit hati. Oke, tadi Anda sudah menulis kekuatan-kekuatan dan ketakutan-ketakutan terbesar dalam diri Anda. Sampai sekarang pun saya tetap berlatih dari kekuatan-kekuatan saya dan berdamai dari ketakutan-ketakutan saya. Artinya bahwa
saya berharap bahwa Anda mengenali kekuatan-kekuatan Anda dan melatih dan memaksimalkan kekuatan Anda lebih baik lagi. Yang kedua, kenali ketakutan-ketakutan yang terbesar Anda dan berdamai untuk mengatasi ketakutan Anda. Sehingga atasi ketakutan Anda dengan mindset yang baru. Menurut Anda gampang? Enggak juga. Tetapi saya yakin dan percaya jika kita melatih kekuatan-kekuatan kita dan berdamai dengan ketakutan-ketakutan kita, maka kita menjadi orang yang baru. Oke. Itu saja teman-teman video yang saya coba sharingkan. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dalam kehidupan teman-teman. Saya katakan, leadership is fun.